Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nabila, NPM 19754011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran konsumen. Jadi pembelajaran merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian serta pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pemasar harus mengajarkan konsumen hal-hal berikut. Yang pertama, sifat dan manfaat produk. Jadi konsumen itu harus mengetahui produk yang dibeli oleh konsumen ini manfaatnya seperti apa, sifat barangnya seperti apa, atau sifat produknya seperti apa, lalu di mana harus membelinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menggunakan produk tersebut agar konsumen sesudah membelinya tidak merasa kebingungan atau kesulitan dalam menggunakannya. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana memeliharanya. Jadi konsumen dapat belajar tentang hal memelihara dan menggunakan produk tersebut agar produk tersebut awet dan tidak mudah rusak. Yang terakhir adalah bagaimana cara membuangnya. Jadi konsumen juga tidak boleh sembarangan membuang produk-produk tersebut. Unsur-unsur yang tersangkut dalam pembelajaran ada 3. Yang pertama, motivasi. Motivasi ini didorong mendapat dorongan yang berdasarkan atas kebutuhan dan tujuan atau sasarannya seperti apa. Ini yang merupakan pemacu pembelajaran. Yang kedua yaitu isyarat. Isyarat ini merupakan stimuli yang memberikan arahan bagi motif, berfungsi mengarahkan dorongan kepada konsumen. Yang terakhir yaitu respon, cara bereaksi para individu terhadap dorongan atau isyarat tersebut. Jadi respon setiap orang atau setiap individu itu berbeda-beda tergantung dorongan atau isyaratnya. Yang selanjutnya adalah definisi belajar atau pembelajaran. Pembelajaran konsumen ini adalah suatu proses yang berkelanjutan, berlangsung terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Dengan belajar, seseorang akan memperoleh pengetahuan baru di mana ia menerima informasi baru melalui panca indera dan berpikir dari pengalaman-pengalamannya tersebut. Sehingga semua proses belajar ini akan mempengaruhi apa yang diputuskan dan apa yang akan dibeli oleh si konsumsi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pengalaman memainkan peran. Pengalaman memainkan peran ini dalam proses belajar tidak selalu terjadi karena disengaja. Sehingga dapat kita katakan bahwa pengetahuan baru dan pengalaman pribadi juga berfungsi sebagai timbal balik atau pembelajaran juga bagi individu dan memberikan patokan pada perilakunya di masa yang akan datang dalam situasi yang serupa. Jadi pembelajaran tidak harus disengaja, namun pembelajaran juga dapat dilihat dari masa lalu atau kilas balik dari si individu tersebut. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini ada 2. Yang pertama teori perilaku dan yang kedua teori kognitif. Jadi teori perilaku ini berdasarkan perilaku yang dapat diamati yang muncul sebagai hasil pemaparan terhadap marketing stimuli. Yang kedua yaitu teori kognitif. Pembelajaran sebagai fungsi proses mental yang murni, sering merupakan respon terhadap pemecahan masalah. Teori pembelajaran perilaku, pengkondisian klasik, pengkondisian instrumental. Yang terakhir adalah pembelajaran melalui pengamatan atau observasional. Apa sih pengkondisian klasik? Pengkondisian klasik ini pembelajaran yang melalui pengulangan. Pembelajaran ini dapat dilakukan melalui semua organisme, baik manusia maupun binatang, yang dapat diajarkan berbagai perilaku tertentu melalui pengulangan atau pengkondisian. Jadi belajar terus berulang-ulang dengan materi yang sama. Aplikasi pengkondisian fisik. Jadi yang pertama adalah family branding. Contoh dari family branding yaitu pada merek ABC. Jadi pertama kalinya ABC itu mengeluarkan
hanya batu baterai saja, namun kemudian diperluas menjadi berbagai macam produk seperti kecap, sirup, sambal, ada juga mie, dan juga sebagainya. Ada juga terasi. Ya, jadi itu adalah contoh family branding. Jadi selanjutnya adalah me too product. Me too product ini adalah suatu konsep yang dibuat mirip dengan kemasan produk pimpinan pasar, seperti kemasan yang mirip dengan kemasan produk pesaing yang bisa dilakukan oleh follower yang berusaha membuat kemiripan dengan produk yang sudah ternama. Para pesaing yang menciptakan produk me too product ini bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa produk yang mereka miliki ini citranya yang baik seperti layaknya produk yang sudah terkenal. Me too product juga kadang disebut dengan look alike packaging. Similar name ini sama dengan me too product, yaitu pesaingan ingin membuat citra produknya sama dengan produk pimpinan pasar atau pimpinan produk yang sudah ternama di mata konsumen. Kesamaan tersebut diharapkan bisa membuat konsumen menarik asosiasi kualitas antara kedua produk tersebut. Contoh similar name ini Oreo versus Rodeo, atau Oreo versus Goryeo, terus Nyam Nyam dengan Nyan Nyan, Toto dengan Toho. Jadi similar name ini miripnya bukan hanya pada kemasannya saja, namun di namanya juga mirip-mirip gitu. Jadi kayak Toto versus Toho, Gucci versus Gucci. Licensing adalah praktek pemberian nama produk atau merek dengan menggunakan nama-nama selebriti, nama desainer, nama produsen, nama perusahaan, bahkan tokoh-tokoh film kartun. Nama-nama tersebut digunakan sebagai merek dengan prinsip dan tujuan untuk menimbulkan citra positif terhadap produknya. Jadi kalau menggunakan nama-nama artis, nama desainer yang sudah terkenal itu dapat menimbulkan citra positif pada produk tersebut, dan di dalam pandangan konsumen juga berbeda. Jadi konsumen lebih tertarik jika produk-produk tersebut itu menggunakan nama-nama yang seperti nama desainer, selebriti gitu kan, menarik pelanggan. Contoh produk licensing itu Christian Dior, Charles Jordan, Paris Hilton, Calvin Klein, terus Victoria's Secret. Selanjutnya adalah pengkondisian instrumental atau operand. Pembelajaran terjadi melalui proses mencoba, trial and error, di mana kebiasaan dibentuk sebagai hasil ganjaran yang diterima untuk tanggapan dan perilaku tertentu. Operand condition. Jadi dari sudut perilaku konsumen, condition instrumental ini konsumen belajar dengan memakai proses mencoba. Jadi di sini konsumen itu terus mencoba dari brand A sampai brand yang menurut konsumen sendiri sudah cukup atau sudah pas ukurannya di dalam diri konsumen tersebut. Misalnya seperti konsumen mencoba produk A, namun produk tersebut terlalu kebesaran, mencoba lagi produk B, produk tersebut kekecilan, produk C terlalu sempit di bagian tertentu, produk D baru mendapatkan ukuran yang sempurna. Itulah yang disebut dengan pengkondisian instrumental trial and error. Jadi melalui proses mencoba sampai menemukan produk yang sempurna bagi konsumen. Di operand condition ini
terbagi menjadi dua penguatan. Yang pertama penguatan positif dan penguatan negatif. Kalau penguatan positif ini seperti contoh iklan shampoo menunjukkan model rambut dengan tergerai indah. Berbagai peristiwa yang memperkuat timbulnya tanggapan khusus. Jadi kalau di produk shampoo ini kan langsung menunjukkan model dengan rambut tergerai indah. Jadi itu memperkuat timbulnya tanggapan khusus. Jadi yang kedua yaitu penguatan negatif. Daya tarik yang menekankan rasa takut dalam pesan iklan. Nah, daya tarik yang menekankan rasa takut dalam pesan iklan ini contohnya seperti iklan keriput, tanda penuaan, mendorong. Jadi kalau iklannya keriput, tanda penuaan, jadi orang itu mendorong orang membeli produk skincare anti aging. Jadi orang takut, jadi dia membeli nih produk skincare anti aging biar kulitnya tidak keriput seperti tanda-tanda penuaan seperti yang contoh di iklan tersebut. Belajar model atau vicarious model. Nah, sebuah proses di mana individu mengamati bagaimana orang lain berperilaku dalam menjawab berbagai situasi tertentu dan hasil-hasil berikutnya yang akan terjadi, dan mereka meniru perilaku yang diperkuat secara positif ketika menghadapi situasi tertentu. Seperti ini tahapan proses pembelajaran model. Jadi model memperagakan perilaku dan mengalami konsekuensinya. Lalu pengamat melihat nih perilaku yang diteladankan dan konsekuensinya apa saja. Kemudian peragaan perilaku yang diteladankan atau yang dilakukan oleh si pengamat akan meningkat atau menurun tergantung pada konsekuensi yang diteladankannya. Sekian penjelasan materi tentang pembelajaran konsumen dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.